Perkenalkan, saya Ginanda Juheria, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dari Prodi Sosiologi, saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai fenomena perselisihan ojek pangkalan dan ojek online. Ini, jika berkenan, saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Dan apakah saya diizinkan untuk merekam? Boleh. Baik, terima kasih Bapak. Langsung ke pertanyaannya aja. Apa bentuk konflik sosial yang pernah Bapak alami atau saksikan saat bekerja di area yang ada opang? Kalau untuk konflik secara langsung itu belum. Tapi kalau untuk hadir melihat teman ada intimidasi pernah gitu kan. Ya mungkin faktornya ya tadi faktor antara masuk ke dalam dan kelihatan gitu kan. Ada beberapa faktor lah kayak dari bahasa yang kasar sampai main fisik gitu kan. Nah mungkin untuk itu dulu, tapi kalau untuk sekarang mah alhamdulillah jadi nggak terlalu berdampak lah. Bahkan sekarang mah kan ada kesepakatan yang dimana antara ojek dan opang ini kan ada hitam atas putih gitu, yang dimana kalau kita melanggar kita ada juga itunya, ada kayak peringatannya gitu pun saling gitu kan. Siapa yang membantu Bapak saat terjadinya perselisihan tersebut? Kalau untuk bantu yang pertama diri sendiri dulu dong. Ya, mungkin yang kedua itu teman-teman rekan sama ojol gitu. Kenapa? Karena yang namanya ojol ini walaupun kita bukan saudara, walaupun kita ketemu di jalan, tapi solidaritasnya kental gitu. Apa perbedaan budaya kerja antara ojek online dengan ojek pangkalan menurut Bapak? Sebenarnya mah kalau untuk perbedaan adalah beberapa, tapi kan tujuannya sama kan, jasa juga kan. Cuma yang saya lihat itu kalau untuk ojek online ini kan kita itu kan bermitra dengan salah satu aplikasi yang dimana aplikasi ini kan memonitoring, bahkan ada juga yang namanya persyaratan yang dimana persyaratan ini kan kalau kita nggak memenuhi syarat kita bisa masuk. Beda hal dengan opang. Kalau opang kan semua orang bisa juga, bahkan motor yang nggak layak juga bisa, yang penting jalan. Bahkan fisik pajaknya yang nggak ada juga bisa, yang penting punya kartu anggota. Kalau untuk ojek online seperti Grab atau Gojek kan ini kan kita harus ada pajak, harus isi data diri, jadi biar lebih ke keamanannya gitu. Menurut Bapak siapa yang paling terdampak dari konflik ini? Kalau untuk terdampak ya mungkin penggunanya jasanya dulu, karena kan kalau ngomongin era kan sekarang kan udah teknologi, ibaratnya kan udah maju gitu kan. Kalau kita nggak ngikuti zaman kan kita ketinggalan juga gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu sekarang kan konflik seperti itu udah berkurang, jadi nggak terasa. Mungkin ya dampaknya itu terasa ke customer yang tadinya pengen cepat, gara-gara ini jadi keganggu gitu, jadi hal-hal itu aja. Kapan biasanya konflik dipicu, saat ojek online lintas area opang atau bagaimana? Paling ya itu ojek online yang masuk ke wilayah opang ya, kayak daerah-daerah sekitar ini ya UIN kan itu banyak kan zona merahnya nih, masuk ke dalam gitu. Itu kan nggak boleh, harusnya kan transit dulu. Bisa juga boleh, tapi kalau nggak ketahuan gitu, kalau ketahuan kan risiko juga, bahaya juga. Di mana Bapak dan rekan-rekan ojek online mendefinisikan ruang aman untuk bekerja? Kalau untuk ruang aman ya mungkin di ibaratnya kalau untuk dulu sih daerah Bandung Timur ini kan setiap pangkal ojek itu kan memang ada peringatan. Tapi sekarang alhamdulillah pelan-pelan kan mulai kondusif gitu kan, mulai santai gitu, nggak terlalu ini gitu. Mungkin ya di antara jalan-jalan ini lebih aman, lebih safe gitu. Menurut Bapak mengapa ojek pangkalan menolak kehadiran ojek online? Mungkin nggak sadar teknologi, karena kan dia kebanyakan kan orang pada tua gitu kan. Ya mungkin itu. Padahal kan kalau kita mungkin dari ininya juga kayak satu lagi dari ongkirnya kan ini kalau ngomongin opang online kan lebih murah. Ya mungkin mereka itu belum siap ke sana. Dan kebanyakan mereka itu kan jarang pegang HP gitu kan. Tapi kan yang namanya tadi kita kan
sebentar lagi kan mau 2006, kalau kita nggak ngikuti zaman ya ketinggalan juga gitu aja. Bagaimana Bapak menghindari konflik dengan ojek pangkalan saat bekerja? Ya mungkin kalau orang yang sering narik daerah sini mereka tahu jalan-jalan tikus, jalan-jalan kayak ganggang gitu kan. Kadang nggak pakai apa itu atribut itu kan juga biar 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 nggak terlihat mencolok juga gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Menurut Bapak, apa yang menjadi akar masalah antara ojek pangkalan dengan ojek online? Apa masalahnya? Iya, konfliknya kan, iya, dimulainya kenapa gitu Pak? Ya karena muatan. Kan di sini udah ada kebijakan GoFood, GoSend silakan. Iya. Kalau orang sakit situasionalnya Grab mobil kan kalau bawa orang sakit silakan masuk. Kalau orang yang sehat ya intinya bagi-bagi rezeki lah. Di sini ada aturan tidak tertulis dalam mengatur interaksi dengan ojek online Bapak? Ada sih, itu juga ada tuh ada kesepakatan, tapi katanya kalau mau dihapus sama di online juga mau dipakai lagi. Terus menurut Bapak, siapa yang dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan di sini? Jadi kan mau ojek pangkalan, kalau konsumen masih bebas mau pakai online, mau pakai ojek pangkalan kan terserah dia. Itu mah haknya, mau pakai taksi, mau pakai Grab, pakai angkot, itu mah hak konsumen. Cuman ini kan kita juga kan mempertahankan itu mata pencaharian, bukannya nggak mau ikutan ojek online. Saya nanya ke ojek online, pendapatannya sama-sama aja, kurang. Terus kalau ojek online ke sini dibebasin, nanti ojek lain yang dari luar daerah masuk ke sini. Lebih persaingannya lebih parah. Ada batasan wilayah antara Opang sama ojek online Bapak? Ya iya. Jadi ojek online bisa lewat ke sana gitu ya. Tapi ke sini mah bagian ojek. Ojek pangkalan kan cuma dari sini sampai mana? 3 kilo kan. Iya. Kita juga minta ininya ke konsumen. Ya. Bagi-bagi rezeki lah. Apakah Bapak merasa model kerja ojek online dianggap mengancam keberadaan ojek pangkalan? Memang mengancam kan, bukan hanya kita aja kan, angkot juga rugi. Supir angkot sama ojek pangkalan nasibnya sama ojek pangkalan. Kan dulu sebelum ada ojek online, supir online naik ojek, turun naik angkot, turun dari angkot, turun naik ojek. Kalau sekarang kan diambil dari atas langsung ke jalan raya, angkot gak kebagian, ojek gak kebagian. Benar. Itu Bapak ya. Terus Ya, adanya ojek online itu ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada. bagaimana Bapak dan rekan-rekan ojek pangkalan biasanya menangani jika ada ojek online yang masuk area pangkalan nih Bapak? Ya diomongkan aja secara halus, cuman kalau ojeknya ya itu yang timbulnya di konflik kan. Sebenarnya ngomongnya kan nggak pakai kekerasan, terus ada provokasi dari yang lain, katanya ada kekerasan, padahal nggak ada. Sebelumnya Bapak udah bekerja sebagai ojek pangkalan ini berapa tahun Pak? Saya 15 tahun termasuk baru. Udah ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Oh iya Bapak. Terus saya di sini punya kartu ojek kan dulu beli, bukan cuma-cuma. Dan juga orang Cipadung mau ojek di sini kan harus terdaftar. Gak bisa, saya orang Cipadung punya motor ngojek gak bisa. Ada buku agen itunya apa? Anggotanya, ada sekretaris, ada ketua. Terus diketahui dari Kapolres juga kan mengetahui adanya ojek. Ada organisasinya gitu ya Pak? Ada penasehatnya dari kelurahan ada. Kapan Bapak merasakan adanya perubahan sosial yang signifikan akibat kehadirannya ojek online? Semuanya adanya ini 2017 ke sini kan pendapatan jadi berkurangnya sangat berkurang. Baik Bapak, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Gina Najma Haria dari Prodi Sosiologi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai fenomena perselisihan ojek pangkalan dengan ojek online.
Jika berkenan, saya ingin mewawancarai kakak untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sebelumnya, apakah kakak berkenan untuk diwawancarai? Berkenan. Baik. Dan apakah saya juga diizinkan untuk merekam, Kak? Boleh. Baik. Sebelumnya, nama kakak siapa? Oke, perkenalkan aku Yustrianti, semester 7 dari Administrasi Publik. Langsung aja ya, Kak. Apa yang kakak ketahui tentang perselisihan ojek pangkalan dengan ojek online? Apakah pernah mengalami langsung konflik tersebut? Oke, ini lihatnya kemana? Sana. Bebas. Yang aku tahu tuh, kan itu udah lama banget ya. Bahkan Cipadung atas tuh udah terkena di zona merah. Kalaupun aku kan pengguna aktif ojol nih. Kalau misal dapat driver tuh selalu bilang kayak, ini di zona merah ya, di cancel aja. Karena emang konflik ojol sama opangnya tuh nggak pernah selesai dari tahun kapan sampai sekarang. Kalau nggak salah tuh itu karena kayak mungkin nggak adil gitu ya. Kan di situ opang tuh udah sebagai penguasa wilayah di sana. Tapi kenapa ojol tuh bisa langsung masuk narik penumpang dari sana gitu. Jadi pengennya tuh kalau misal selama masih dijangkau sama ojek pangkalan, kita tuh pakainya ojek pangkalan. Waktu itu juga aku pernah waktu mau ke kampus kan naik ojol tuh. Waktu naik ojol tuh mungkin si amang ojolnya tuh dari bawah ya, lewatin ojek pangkalan yang di Cipadung gitu. Lewatin kan rumahku ke atas tuh. Nah waktu turun bawa aku, ternyata ojek pangkalannya tuh kalau ternyata ini tuh driver ojol, karena dari bawahnya nggak bawa penumpang, tapi waktu turunnya bawa penumpang. Nah waktu itu tuh aku disuruh minggir sama bapak ojek pangkalannya. Terus ditanya-tanya kayak, Neng dari pakai ojek online ya? Ya. Terus katanya tuh ada konsekuensinya kan. Kalau misal nggak mau bayar, itu bayarnya tuh 50.000 kalau bayar. Nah kalau misal nggak mau bayar ojolnya, dia harus di strap dulu sekitar 6 jam. Nah kalau di situ kan kayaknya ojolnya juga masih baru ya, jadi dia masih bingung banget. Tapi di situ posisinya aku mau buru-buru kelas, jadinya aku ninggalin si ojolnya sama si ojek pangkalannya. Jadi aku buru-buru ke kampus nih, soalnya kan dituruninnya di ojek pangkalan. Nah aku nggak tahu sih akhirnya kayak gimana, tapi kayaknya mah berdamai dengan ngasih uang 50.000 gitu. Ojolnya yang ngasih gitu. Ojolnya ngasih ke ojek pangkalannya. Itu kejadiannya kapan? Tahun berapa? 2023 mungkin ya? Apa 2024 gitu? Apa perubahan perilaku atau kebiasaan kakak terkait transportasi gara-gara adanya konflik tersebut? Kalau aku kan karena udah tahu nih kalau ternyata di sini di rumah aku tuh zona merah, dan kalau misal ngelewatin ojek pangkalan terutama Manisi, Cipadung sama udah sih itu doang yang paling galak-galak ya ojek pangkalannya. Aku alternatifnya tuh pilih jalan yang lain, jalan tikus kayak ke Gang Kujang atau enggak ke Jalan Kosambi biar enggak kedetek sama ojek pangkalan gitu. Menurut kakak siapa yang paling dirugikan dari konflik ini? Sebenarnya tuh 50-50 ya. Kayak aku tuh memahami kenapa ojol tuh marah sama ojek pangkalan. Karena aku tuh paham kenapa ojek pangkalan tuh marah sama ojol. Karena mungkin ojek pangkalan tuh nggak bisa mengakses aplikasi, jadi dia merasa dirugikan akan hal itu. Terus ojol tuh merasa dirugikannya karena kita sama-sama ojek, dan harusnya kan kalau ini penumpang aku berarti rezeki aku, kalau misal ini penumpang kamu berarti rezeki kamu, harusnya kayak gitu kan. Tapi kalau merasa yang dirugikan mungkin lebih ke ojol sih, karena jadi dia nggak bisa bebas mau narik penumpang dari mana aja gitu, karena ada titik-titik yang emang nggak boleh banget buat ojol tuh masuk ke dalamnya. Untuk saat ini kakak memilih transportasi apa di antara dua itu? Ojol, ojek online. Jadi pakai jalan tikus gitu? Ya, jalan tikus. Baik. Kenapa milih ojol? Karena lebih murah. Nah, bagaimana konflik ini mempengaruhi mobilitas kakak sebagai mahasiswa? Kadang agak susah sih sebenarnya, karena kita harus nyari jalan lain. Terus
Kadang ada kalanya pun waktu aku pesen tuh harus di cancel beberapa kali karena emang ojeknya tuh nggak mau kalau nyampe ke zona merah sana karena takut dicegat gitulah sama ojek pangkalannya. Itu sih mungkin yang paling ngaruh ke aku mah. Menurut kakak, bagaimana solusi yang paling realistis agar mahasiswa tidak terdampak dalam konflik ini? Kalau kan pasti mahasiswa tuh nggak semuanya bawa motor ya, dan nggak semuanya pun pasti semuanya tuh menguasai digital nih, terutama pakai ojek online. Kalau kata aku mah mending kenapa gak dikasih apa sih 50-50 gitu loh, simbiosis mutualisme. Jadi ada kesepakatan di antara dua belah pihak biar nggak ada yang merasa dirugikan, karena kalau misalnya kayak gini kan yang terdampaknya tuh kita ya sebagai pelanggan, karena padahal konflik yang terjadinya tuh antara ojek pangkalan sama ojek online, tapi yang kenanya tuh kita karena kita nggak punya kebebasan buat milih ojol atau milih ojol gitu. Oke, baik. Terima kasih kakak.